Baik, kita kembali di Perempuan Bicara. Saya mau ke Ibu Siti dulu ya untuk menanyakan tadi penjelasan dari Dokter Risma sudah memberikan edukasi sebelum almarhum keluar untuk mengurus perekaman IKTP di Dukcapil Bulukumba. Nah, ini bagaimana Ibu Siti? Dengan dikatakan tidak mendesak kok keperluan untuk operasinya, hanya masih butuh perawatan karena masih diobservasi. Gimana Ibu Siti, silakan. Ya, maaf Dokter Risma, kalau saya dengar dari Bu Sri Suryaningsih, si pasien itu butuh mengurus BPJS karena dokter memutuskan untuk operasi. Karena operasi mahal, dia tidak mempunyai BPJS. Maka dia kepengen ngurus BPJS. Nah, ini yang paling penting. Kalau saya tahu ileus itu apa bisa diobservasi. Kalau ileus itu menurut saya sudah emergensi. Ya, yang penting di sini coba dilihat medical recordnya. Makanya MKEK yang turun. Apakah ketika dokter memutuskan bahwa ini harus dioperasi, itu adalah emergensi atau masih bisa diobservasi? Kalau bahwa seharusnya itu harus emergensi dioperasi, maka di sini ada malpraktik. Baik. Oke, itu Nah, oke. Ini titiknya ada di sini. Baik. Kalau jadi apakah betul? Nah, kalau satunya cuma diberi edukasi, itu kan setelahnya. Dokternya harus mengatakan ini masih bisa kok sebulan lagi, atau ini kalau tidak dioperasi pasiennya akan mati. Nah, itu pada waktu seperti itu adalah dokter harus memutuskan dengan jelas, dan harusnya BPJS harus mempunyai pintu atau pintu exit bahwa pasien-pasien yang seperti ini bisa dioperasi dulu baru diurus BPJS-nya. Nah, itu baru ada perlindungan untuk rakyat. Tetapi di undang-undangnya tidak ada. Kalau melihat BPJS itu betul-betul melindungi rakyat apa tidak, bukan dilihat dari bagaimana dia menolong orang kanker, tapi dilihat undang-undangnya. Karena saya pernah judicial review ke Mahkamah Konstitusi bahwa banyak BPJS itu aturan-aturan BPJS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Oke, kuncinya tadi penjelasan Ibu Siti cukup jelas pinpointnya ya. Dia tidak mungkin akan mengurus Dukcapil kalau tidak ada rujukan untuk melakukan operasi begitu ya. Dokter Risma mau menanggapi tadi analisa dari dokter dari Ibu Siti, silakan Dokter Risma, saya berikan kesempatan. Terima kasih Dokter Siti Fadila, Ibu. Betul Dok, ini pasien ileus obstruksi parsial, kemudian dilakukan tindakan emergensi. Untuk kasus ini dilakukan belum Dok, dipasangkan NGT untuk dekompresi. Kemudian pada perjalanan follow up-nya 2-3 hari kemudian dia membaik, sudah bisa buang air besar. Yang tadinya dia pada saat masuk 2 minggu buang air besarnya sangat susah, hanya sedikit-sedikit dari ini saya lihat dari rekam medisnya juga Dok. Setelah dilakukan dekompresi NGT dia bisa buang air besar dengan baik. Jadi dokter berkesimpulan bahwa ini tidak membutuhkan operasi yang emergensi, masih bisa ditunda, dilakukan pemeriksaan lanjutan karena memang ini pasien ada asites juga Dok. Asites itu ada, seperti kita tahu kan bahwa asites adalah cairan di rongga peritoneum, rongga perut. Nah, jadi dokter merencanakan ingin melakukan rencana operasi drainase asitesnya. Namun keluarga belum setuju untuk ini, dan ini dianggap belum emergensi, jadi sehingga masih bisa ditunda. Ya, saya hanya mengingatkan. Ya, silakan Bu Siti. Maksud saya ini harus dinilai dengan baik. Gitu. Kita Dokter Risma kan tidak mengikuti dari detik-detik, menit-menit. Jadi dilihat betul medical recordnya, dan kemudian ada ahlinya yang bisa menilai itu. Dok. Juga belum tentu bersalah, belum tentu malpraktek. Ya. Oke, baik. Saya mau tanya ke Bu Siti. Bu Siti dengan kondisi ini itu harus jelas betul, Ya, Bu Siti terakhir betul. Kepada Bu Siti. Kenapa setelah bisa BAB? Ya, saya pertanyaan terakhir ke Bu Siti, mohon maaf. Dengan kasus seperti ini apakah tetap harus ada yang bertanggung jawab, Bu Siti?
Apakah tetap harus Ya, ada yang itu bertanggung jawab? tergantung dengan hasil pemeriksaan ya. Baik. Kalau memang ternyata dokternya sudah baik, tidak ada masalah dalam malpraktek, misalkan nggak ada malpraktek karena memang betul, dan itu dengan pemeriksaan yang seksama mestinya, dan bukan hanya dengan laporan-laporan yang Baik, selintas. tetap harus ada analisa. Kemudian kita menilai BPJS-nya, dan BPJS Baik. saya setuju dengan ibu yang tadi, yang dari sosial tadi, bahwa harus ada exit untuk mengatasi hal-hal yang sangat emergensi begini. Baik. Kalau ini mengancam nyawa, wah tidak perlu mengurus anak dulu, harus di sini sambil diurus sambil jalan begitu. Baik, Keluarganya yang disuruh urus. Oke, saya terakhir ke Mbak Devi. Mbak Devi, dengan kondisi ini apa yang pesan mau diberikan tipis saja, sedikit saja? Ya, ikhtiar kita untuk memperoleh perlindungan kesehatan, ayo ramai-ramai miliki KTP, daftar BPJS 165, insya Allah negara akan menunaikan kewajibannya melindungi kita semua. Oke. Terima kasih para narasumber, Ibu Siti Fadia Supari, tadi Ibu Sri dan juga Dr. Risma dan juga Mbak Devi ya. Kita akan ketemu lagi di Perempuan Bicara, mudah-mudahan ada perspektif dan solusi dari kasus seperti ini tidak ada lagi di masa depan. Sampai jumpa.